Prediksi main event UFC 324 Part 2. Sebagai disclaimer, untuk prediksi part 2 ini agak lebih condong ke Justin Gaethje, karena memang saya adalah fans Gaethje yang tentu saja berharap dia menang. Meskipun saya tetap berusaha menjaga netralitas, tapi tetap saja bias tidak mungkin bisa saya hindari. Untuk prediksi yang lebih netralnya bisa disimak di part 1 kemarin. Pertama, datang dari Israel Adesanya. Sang wibu terkuat di bumi ini mengatakan bahwa Paddy Pimblett akan lebih berpeluang menang dari Gaethje, meskipun ia sedikit berharap Gaethje menang. Izzy menyarankan agar Gaethje tidak langsung membuka pertandingan dengan leg kick, karena ada resiko counter punch ataupun takedown. Izzy lebih menyarankan Gaethje untuk membuka pertandingan dengan jabnya untuk mengontrol pertandingan, dan dengan pengalaman yang dia punya, seharusnya Gaethje akan mampu mendikte jalannya pertandingan. Namun meski begitu, jika ia diminta murni memprediksi, maka ia memilih Paddy karena Paddy sedang dalam momentum bagus dan keahlian BJJ-nya juga cukup terampil, terutama kemampuan triangle choke-nya yang memang bagus. Jadi Izzy memprediksi Paddy akan menang melalui submisi atau kuncian. Ya, banyak fans MMA di channel ini berkomentar bahwa prediksi Izzy sering meleset. Dan sebagai fans Gaethje, tentu saja saya berharap semoga kali ini ia juga meleset. I said Paddy in this fight. As much as I kind of think I want to lean towards Gaethje because we're in the same position, I'm just going to stick with the script in this fight. In this card, I'm going to go with Paddy Pimblett by, I think, submission. Oh, submission. Yeah, that's a good one. Yeah, he likes to jump on people's backs and shit. But do you think Paddy? You know what? No. Yeah, I'll take yours. I think submission too. Prediksi kedua datang dari mantan rival Izzy, yaitu sang good boy asal Australia, Robert Whittaker. Mantan juara kelas menengah yang hampir tidak punya haters ini lebih menjagokan Gaethje untuk menang. Ya, walaupun sekarang Izzy dan Robert sudah berteman, tapi tampaknya itu tidak menyebabkan mereka menjadi satu madhab MMA. Namun berbeda dengan Izzy yang menjelaskan teknikalnya, Robert lebih menggunakan pilihan hatinya. Menurutnya, laga Gaethje vs Paddy mempresentasikan generasi lama versus generasi baru, dan Robert masih mendukung generasi lama untuk menang. Gaethje dikenal dengan kekuatan pukulannya yang berdamage tinggi, ditambah dengan fakta bahwa ini adalah peluang terakhirnya untuk meraih tangga juara, menjadikan Gaethje akan berjuang mati-matian untuk meraih sabuk undisputed yang diidam-idamkannya. Meskipun sekali lagi dia menggunakan unsur hatinya dan berharap agar Gaethje menang. Well, kalau ini sejujurnya 11-12 dengan perasaan saya. We're going main event. We're going Justin Gaethje versus Paddy Pimblett. The old guard versus the new young hungry guy. I'm going to go old guard. I'm going to go Gaethje. He's always got a punch his chance in there, and honestly, he knows this is his last shot. Maybe that brings a little bit more out of him. So I'm going to go Gaethje. Follow my heart, all right? Gaethje Sean. Huge card to start the year. Pay-per-view exclusive to main event. Hal senada, yakni prediksi yang menggunakan perasaan, juga diberikan oleh sahabat Justin Gaethje, yaitu Kamaru Usman dan Henry Cejudo dalam podcast mereka, yaitu Pound for Pound Podcast. Sebagai rekan satu agensi, yaitu Dominance MMA, yang dimanajeri oleh Ali Abdelaziz, tentu saja mereka mendukung dan memprediksi Gaethje akan menang. Well, tentu saja hal ini tidak masalah, karena meskipun Usman sendiri mengakui bahwa itu mungkin bias, tapi dukungan tersebut akan memberikan dorongan support untuk sahabatnya itu. Henry pun mengerti dengan Kamaru karena ia juga merasakan hal serupa. Namun, Henry juga memberikan sedikit analisa tentang dua hal yang bisa menjadi kunci kemenangan Gaethje, yaitu kekuatan leg kick-nya yang super brutal dan uppercut-nya yang mampu menjatuhkan siapapun kecuali Khabib Nurmagomedov. Ya, Khabib adalah satu-satunya fighter yang tak bisa dijatuhkan atau dibuat berdarah oleh Gaethje. Ya, lecet aja gak mampu. Padahal Gaethje sudah beberapa kali berhasil mendaratkan pukulan bersih dan bahkan uppercut-nya. Karena itu, Gaethje memperingatkan Paddy untuk waspada karena ia akan all out nantinya. Namun yang menjadi kekhawatiran di sini adalah fans menemukan bahwa Gaethje memiliki luka di lehernya. Apakah itu luka karena infeksi atau hasil latihan? Kita tidak tahu,
Hanya saja kemarin sempat beredar kabar bahwa jika dokter yang menanganinya gagal untuk membuatnya pulih dalam Wei-Hin, Keiji akan menarik diri. Tentu saja saya yakin sekalipun belum sembuh, Keiji tidak akan menarik diri karena ini adalah peluang terakhirnya untuk meraih gelar juara. Dan yang saya takutkan mungkin akan kejadian karena di seremonial Wei-Hin tadi pagi, luka di leher Keiji masih terlihat jelas dan memang hampir tidak mungkin menyembuhkan luka secara sempurna hanya dalam hitungan hari. Dan secara fakta, memang Paddy Pimblett diunggulkan dalam match ini. Hampir semua fighter yang mengisi main card UFC 324 juga memprediksi bahwa Pimblett akan menang. Mulai dari Sean O'Malley, Derrick Lewis, Arnold Allen, Waldo Acosta, hingga John Silva memilih Paddy. Dan hanya Son Yadong dan pelatih Sean O'Malley saja yang memilih Justin Gaethje. Dan semoga saja kali ini sang underdog akan mengejutkan sang favorit. Jadi bagaimana menurut kalian? Oke, itu tadi adalah video tentang prediksi. Sebenarnya nggak murni tentang prediksi ya, itu tadi lebih ke harapan. Dan wajar saja sebagai seorang fans, saya berharap Justin Gaethje akan menang. Dan secara teknikal pun sebenarnya Justin Gaethje memang memiliki peluang untuk menang. Walaupun saya tidak akan menampik bahwa Paddy itu secara data di atas kertas itu lebih diunggulkan atas Gaethje. Tidak lebih skillful, tidak lebih baik, tapi karena memang Paddy jauh lebih prima dibandingkan Gaethje yang sudah menua gitu. Kalau dari sisi striking, sebenarnya saya tidak melihat sesuatu yang spesial dari Paddy Pimblett selain dari jangkauannya. Jangkauannya memang sangat panjang dan di pertandingan melawan Michael Chandler itu memang Paddy menunjukkan bahwa ia dengan sangat baik mengatur jaraknya dan itu yang harus diwaspadai oleh Gaethje. Karena Gaethje itu bisa kalian lihat di face off ya, di face off itu tangannya beda. Panjang tangannya Paddy sama Justin Gaethje itu benar-benar berbeda jauh dan Justin lebih pendek dibandingkan Paddy Pimblett dan itu mungkin akan mempengaruhinya. Tapi kalau soal pengalaman ya saya yakin Gaethje akan mampu menangani Paddy. Yang menjadi persoalannya itu adalah Gaethje itu sering banget kebiasaannya ketika dia ditendang dia akan guard seperti ini. Jadi normalnya kalau guard itu kan cukup tangan ya, kalau dia itu enggak, kepalanya ikut direndahkan gitu. Jadi sangat sering dia kena tendangan seperti itu. Itu udah kebiasaan ya, udah dari dulu. Waktu lawan Poirier pertama dan kedua, Justin Gaethje sering kena itu. Dan ketika di UFC 300, kebiasaan Gaethje itu benar-benar dipahami dengan baik oleh Max Holloway. Karena itu Max Holloway melakukan spinning back kick. Jadi 1, 2, 3 combo, kemudian dia tutup dengan spinning back kick dan di ronde pertama berhasil menyentuh hidung Gaethje, tendangan dari Holloway. Karena Gaethje kan sering seperti ini kalau ditendang kan, dan membuatnya mimisan dari ronde pertama hingga ronde kelima. Yang membuatnya di ronde-ronde selanjutnya itu performa Gaethje sudah sangat menurun karena kan tiap rondenya Gaethje kehilangan darah dari hidungnya dan itu membuat konsentrasinya pecah dan sebagainya. Dan yang saya takutkan mungkin akan terjadi karena Paddy Pimblett itu juga fighter yang cukup cerdas sekarang dalam membuat game plan, apalagi dengan tim kepelatihannya seperti itu. Bisa saja, apalagi tendangannya Pimblett itu sangat panjang reach-nya, body kick-nya, terus leg kick-nya, dan kalau dia spinning back kick seperti Holloway, mungkin saja akan bisa mengenai Justin. Nah itu yang saya khawatirkan dari seorang Justin Gaethje seperti itu. Tapi di atas kertas saya berharap, bukan di atas kertas ya, intinya saya berharap Gaethje bisa menang karena ini adalah terakhir kalinya Gaethje mendapatkan peluang itu untuk mendapatkan sabuk undisputed ya, walaupun lewat interim dulu. Dan kalau dia benar-benar bisa mengaplikasikan pengalamannya, saya yakin Gaethje bisa memberikan 1-2 pukulan yang dapat mengancam Paddy. Paddy itu kelemahannya menurut saya adalah dia tidak punya head movement yang bagus selevel top fighter. Ya betul dia mampu membalas, tapi dia juga sering kecolongan. Dan kalau
kecolongannya oleh pukulan Geiji, kita lihat apakah Paddy bisa mempertahankan dagunya atau tidak. Ya itu sih. Tapi kalau ditanya jujur di atas kertas, Paddy memang lebih layak diunggulkan atas Geiji. Tapi hati kecil tetap mendukung Geiji untuk menang di pertandingan ini. Oh ya, bagi untuk para fans UFC Indonesia, ada kabar baik bahwa Video itu telah secara resmi menyiarkan secara legal program UFC, dan biaya langganannya lebih murah dibandingkan biaya langganan ke Mola TV yang dulu-dulu seperti itu. Jadi mungkin karena efek Paramount Plus juga tidak ada pay per view, jadi tarifnya lebih murah, atau saya tidak tahu, atau mungkin karena Video adalah platform yang memang sudah jauh lebih gede dibandingkan Mola, jadi dia bisa mengakomodasi sebuah konsep agar para pelanggannya lebih banyak dengan menekan harga. Saya tidak tahu, tapi intinya syukurlah kita bisa mendukung favorit kita menonton UFC tanpa harus menggunakan link Rusia ataupun VPN. Oke, itu untuk harapan saya di main event kali ini, dan kita saksikan bersama mulai besok pagi. Dan untuk fast react-nya akan saya upload sesaat setelah UFC 324 berakhir. Terima kasih atas supportnya dan sampai jumpa.